Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Jawa 4, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf dan jajarannya, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkah dan rahmatnya kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif yang akan kita bahas satu persatu demi membantu memenuhi aksi nyata salah satu guru hebat kita, yaitu Ibu Emma Aslamia SPD. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu Dewan Guru yang dirahmati oleh Allah, sebelum acara dimulai, berikut kami sampaikan susunan acara Diseminasi Budaya Positif ini. Yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang kedua yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Emma Aslamia SPD, yang ketiga yaitu diskusi terkait materi yang telah disampaikannya, yang keempat yaitu tanya jawab, yang kelima penutup, dan yang terakhir adalah doa. Demikian susunan acara yang telah disampaikan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara yang pertama, yaitu acara sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Jakaria SPD MPD, dipersilakan. Boleh sini aja ya. Bapak. Depan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in-tabi'innya, dan tak lupa kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Jawa 4, yang lebih khusus narasumber aksi nyata yaitu Ibu Emma ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah dapat berkumpul dalam rangka ya menyambut baik ya budaya positif nantinya akan dibawakan oleh Ibu Emma. Sedikit kalau saya menyinggung tentang budaya positif, sekilas yang ada di pikiran saya, kira-kira Bu Emma, budaya positif itu kegiatan-kegiatan yang biasa dilaksanakan oleh guru yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan pada anak ya. Kira-kira seperti ya. Nah, ya. Kalau kita kaji materi itu tentunya setiap kelas itu punya budaya positif yang berbeda. Tapi ada satu keseragaman yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saya ingin membudayakan anak itu. Saya masih suka melihat sampah. Ya, sampah di depan ya, jadi sepertinya anak itu belum tertanam. Dulu saya ketika SD SMA itu masih tertanam, sampai sekarang biasa. Kalau saya pegang sampah itu ya sekarang masukkan ke dalam kantong. Nah nanti setelah saya keluar baru masukkan ke tong sampah. Coba budaya positif seperti itu kalau menurut Bapak Ibu itu lebih baik, tolong dibudayakan. Kemudian tempo hari saya pernah masuk ini suka dengar itu Pak Baika melihat Pak Denny itu sebelum masuk suka mengecap perkalian, betul tidak? Itu 6 kali 3 dibagi 4 ditambah 2 itu kan sebenarnya kebiasaan baik sebelum masuk itu harus dibudayakan. Coba kira-kira kalau ada teman kita yang melakukan budaya positif, kenapa tidak kita tiru? Kita coba maksudnya seperti itu ya. Tujuan yang paling ini itu akan untuk apa? Meningkatkan kualitas anak kan ya. Tujuan tadi saya waktu sampah itu supaya apa? Membiasakan anak
membersihkan lingkungan. Kalau lingkungan bersih, aman, nyaman kan enak semua. Kemudian yang saya harapkan lagi budaya positif. Saya itu sampai sekarang ke yang namanya guru itu selalu di mana saja, Bapak Ibu. Silakan, guru saya masih ada sekarang. Ada namanya Pak Cecep, ya. Pak Cecep itu dulu mantan guru agama. Kalau Bu Sofi pasti hafal, ya. Bu Sofi, Bu Rata pasti hafal dulu. Ya, Pak Cecep dulu pernah kepala sekolah di SD Comas 4, ya. Ya masih hidup nih ya, masih ada namanya Pak Sukiman, ya. Bahkan guru-guru saya sebelum meninggal sampai saya dewasa seperti guru, ketemu di mana saja itu saya selalu salim, assalamualaikum. Ya, coba tolong tanamkan ke anak itu. Ya. Kita punya nilai lebih dibanding sekolah yang lain. Dari dari nanti sikapnya, etikanya, sopan santunnya, kemudian kebiasaan memungut sampah, ya. Kemudian untuk meningkatkan kualitasnya seperti apa? Tadi, kalau menurut saya itu Pak Denny itu luar biasa, ya. Karena saya dulu pernah pegang di kelas 5, kelas 6. Lamun kelas 5, kelas 6 budak candira perkalian lihat ke guru kelas 6. Bener tuh? Sok yang pernah merasa kelas tinggi. Kalau ada anak kelas 4, kelas 5 jangan mengerti perkalian pembagian yang lihat ke guru 6. Makanya ayo kita bekerja sama-sama, ya. Guru kelas 1 targetnya bisa baca. Guru kelas 2 bisa baca, bisa tulis. Guru kelas 3 bisa baca, tulis, dan perkalian. Kita punya target. Nah, di kelas 4 mulai memasukkan pengetahuan. Guru kelas 5 juga sama. Guru kelas 6, apalagi guru kelas 6. Bahkan ke depannya kalau saya lihat soal AMDK pada ini, etatnya susah. Silahkan coba masuk. Numerasi, ya, numerasi terutamanya eta hese. Makanya nanti saya itu akan menganggarkan khusus nanti. Jadi kira kedepannya Pak Denny, kedepannya les untuk guru kelas 4, kelas 5 tentang numerasi itu harus berkelanjutan, ya. Karena apa? Itu ada target yang harus dicapai oleh kita semua. Itu standar nasional. Jadi kita harus seperti kemarin ada dikasih pertanyaan seperti soal AMDK, mau tidak mau harus bisa. Bahkan ada PR buat kita. Nilai akhir nanti AMDK harus naik. Diusahakan gimana caranya. Ya. Nah. Jadi saya berharap budaya-budaya positif itu dikembangkan. Duha sudah berjalan dengan baik. Tapi coba yang akan datang ditingkatkan lagi. Misalkan ada tausiahnya. Bahkan saya nanti arek nyelipkeun, ya, Bu JJ. Nah, kalau saya kebetulan masih di sini arek nyelipkeun, hayang boga hadroh. Ya. Ya, 15 menit sambil misi sebelum duha ada budak Nabi hadroh. Karasa suasana Islam marhaban teh ada di hati kita. Ya, insyaallah kalau kita mencintai Nabi kita, insyaallah kita juga nanti akan tergolong hikmatnya. Amin ya Allah. Ya. Nah, jadi budaya positif ini silahkan tergantung kelasnya, pasti akan berbeda-beda. Silahkan saya hanya mencontohkan sepihak saja, dan nanti untuk lebih jelasnya itu Abu Hema yang akan menjelaskan apa itu budaya positif. Ya. Kira-kira apa yang saya sampaikan benar tidak Bu Hema? Ke sana ya. Kira-kira ke sana. Nah, Bapak Ibu, saya tidak bisa tiap hari mendampingi Bapak Ibu masuk ke kelas, lihat Bapak Ibu ngajar. Ya. Bahkan kalau saya masuk ke kelas juga Ibu kan grogi bener, ya, diawasi. Nah, sekarang saya percayakan semua ke Bapak Ibu. Tinggal tanggung jawab Bapak Ibu. Ya, kita itu mengajar anak itu harus dengan sepenuh hati, dengan cinta, dengan kasih sayang. Bayangkan yang diajar itu ada anak didik kita. Jadi kalau kita menyampaikan hanya asal, itu akibatnya ya kita akan ditanya. Kan boga harta teh ditanya, menang di mana? Punya harta itu ditanya, dapat dari mana? Dipakai untuk apa? Menang di mana? Dipakai karena apa? Saya dapatnya dari hasil ngajar. Ternyata kalau ngajarnya asal, ibu hanya menggugurkan kewajibannya, itu akan dosa besar. Tapi kalau ngajarnya udah sudah ada rasa cinta,
ya, kemudian membayangkan anak itu, nah ini adalah anak kita sendiri. Setelah dewasa dia itu akan jadi menteri, akan jadi presiden. Kira-kira apa? Ya, pengetahuan apa, keterampilan apa, sikap apa yang perlu diberikan kepada anak ini. Silakan ada di Bapak Ibu jawabannya. Sebenarnya setelah penggerak itu jawabannya ada di Bapak Ibu semua. Ya, silakan untuk mengeksplor sendiri-sendiri ya, kebiasaan-kebiasaan baik yang telah dilakukan oleh teman-teman kita. Itu yang sifatnya tadi budaya positif yang tadi saya mencontohkan, capah dengan apa? Dengan tadi, silakan dijadikan contoh buat yang lain. Ya. Kalau ada teman yang ini, oh itu bagus, silakan ikuti. Ya. Kemudian pajangan-pajangan kelas yang udah ada ini, kalau ada yang copot, ya ini dipasang lagi. Bahkan ini harus lebih banyak lagi nanti. Ya. Jadi kelas yang sudah terpampang bagus seperti ini, ada apa namanya? Ada kata-kata mutiara apa? Ya kalau copot itu ngeprint lagi, ya ngeprint lagi, ya tinggal printan sudah ada, ya kalau misalkan mau dicetak, ya tinggal laporkan kwitansinya ke Bu Haji. Saya sudah memberikan kebebasan. Artinya apa? Di sekolah ibu silakan, bapak di sekolah masing-masing silakan dipajang dengan sebaik-baiknya. Ya, dan saya akan di tahun ketiga ini akan mulai melirik ya apa yang dikerjakan oleh bapak ibu semua. Kemudian satu lagi kalau ini, ya mohon ke anak itu sekarang itu tidak boleh ada hukuman fisik. Ya, kemarin kan baca ini baca apa? Kita bacakan apa namanya? Sulingjang. Itu tidak boleh ada hukuman fisik. Menampar, memukul, menendang tidak boleh. Kalau ibu pernah melakukan, bapak pernah melakukan, tidak apa yang sudah jangan diulangi lagi. Tapi kalau ibu bapak, ya sudah saya berbicara seperti ini melanggar lagi, mau tidak mau akan saya panggil. Ya, akan saya panggil. Ya, kalau ibu masih besar di kelas 4, tidak akan saya mutasi. Ya, tapi kalau ibu sudah melanggar, ya saya mutasikan. Ya, itu hukuman dari saya, tapi tidak ada di sini. Ya, kalau misalkan ada yang udah ada, tidak jadi masalah. Tapi yang akan datang tidak boleh diulang. Ya, nah, kumaha yang apa tadi yang PNS atau ASN, saya mutasikan. Ya, nah kalau yang honor sukan, ya saya sudah cari sekolah yang lain. Hukuman dari saya itu adalah hukuman yang paling berat. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mari mulai dari sekarang niatkan hati, ya meluruskan hati. Kita mengajar anak itu harus dengan sepenuh hati, dengan cinta, dengan kasih. Ya, tidak boleh dengan melakukan kekerasan. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutan yang telah diberikannya. Untuk yang selanjutnya kita lanjut ke acara inti, yaitu pemaparan materi dengan judul budaya positif yang akan disampaikan oleh guru penggerak kita, Ibu Emma Asamia SPD. Kepada Ibu Emma dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Jakaria SPD MPD, yang saya banggakan Bapak dan Ibu Guru SDN Ciomas 4 yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Jakaria SPD MPD yang selalu mensupport saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru yang memberikan support sistem terbaik untuk saya juga. Mudah-mudahan ini jadi mood booster saya dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4
dalam pendidikan guru penggerak, di mana dalam pendidikan guru penggerak ini ada 3 modul yang saya pelajari, dan ini ada di penghujung modul 1, dan mulai hari ini akan dipelajari modul 2. Namun untuk melanjutkannya saya juga harus melakukan diseminasi budaya positif yang telah saya pelajari di PGP. Baik. Latar belakang dari diseminasi ini adalah pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Bapak dan Ibu, ada teori tabula rasa, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar ya. Teori itu dikemukakan oleh John Locke kalau tidak salah. Nah, teori tersebut dikemukakan oleh beliau yang isinya bahwa seorang anak itu lahir seperti kertas kosong yang lahir tanpa bakat dan tanpa pembawaan. Nah, peserta didik itu, anak itu belajar dari pengalamannya saja gitu. Nah, pemahaman tersebut merupakan pemahaman empirisme. Sejalan dengan itu ada juga pemahaman behaviorisme yang mengatakan bahwa anak itu belajar dari kebiasaan-kebiasaan. Kedua, pemahaman tersebut bertentangan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara itu justru memiliki filosofi dalam pemikirannya, yaitu bahwa setiap anak lahir bukan seperti kertas kosong. Setiap anak itu lahir sudah memiliki garis-garis samar. Nah, kita sebagai pendidik, juga sebagai orang tua tentunya tugasnya adalah mempertebal garis samar tersebut agar menjadi jelas. Nah, lalu apa tujuannya? Tujuannya seperti tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, untuk menjadikan anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan pendidik itu seperti tukang kebun atau petani, di mana sekolah ini seperti tempat persemaian benih-benihnya. Ketika kita menuntun peserta didik dengan kasih sayang, ya, merawatnya, gitu kan ya, menuntun dengan seperti yang tadi Bapak katakan ya, harus dedek cinta gitu sama peserta didik kita teh. Nah, itu merupakan salah satu upaya kita sebagai pendidik untuk menuntun peserta didik kita itu. Agar apa? Agar hasilnya pun lebih berkualitas. Bisa saja tanaman itu tumbuh dengan sendirinya tanpa kita kasih air, tanpa kita kasih pupuk, tapi tidak akan berkualitas seperti yang kita rawat. Betul sekali. Nah, Bapak Ibu, salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah saling mendukung, saling belajar gitu ya. Lalu kita juga harus saling bekerja sama. Untuk apa? Untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik. Kalau sudah ada saling kerjasama, saling belajar gitu ya, saling dukung, nanti ada kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik tadi yang tadi Bapak katakan itu setelah nanti akan menjadi karakter-karakter baik. Nah, karakter-karakter baik yang tadi juga jika sudah ada di sekolah kita, nantinya akan menjadi budaya positif gitu. Karakter-karakter baik menjadi kebiasaan-kebiasaan baik, lalu akan membentuk sebuah budaya positif. Dengan lingkungan yang aman dan nyaman, kita akan memberikan kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan. Jadi di sekolah itu bukan hanya cuma belajar, tapi itu siswa pasti membuat kesalahan, nanti belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Nah, di situ ada peran kita. Peran kita apa? Menuntun. Gitu ya, Pak. Nah, tujuan diseminasi kita kali ini adalah pendidik dapat menghayati pentingnya budaya positif dan menerapkannya untuk mempertebal karakter peserta didik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Pancasila. Silakan. Beriman bertakwa. Ayo dong, Bu. Siap, silakan. Berpindah agama. Betul sekali. Kreatif. Ya. Betul sekali. Berikutnya, Pak. Nah, sebelum lanjut kita asal otak dulu. Ini udah cuacanya. Segar ya. Sekarang asal otak juga. So, di sini kan ada 4 kelompok nih ya. Di sini kelompok 1 menjawab tanyanya kenapa. Kelompok 2 menjawab ini gambar yang kedua. Kelompok 3 juga menjawab pertanyaannya. Ya, dan yang keempat silakan. Abor. Silakan Pak. Pak Parman jawab Pak. Silakan Pak. Bersepeda. Ini Pak pakai meja Pak. Bersepeda di payung di pantai. Bersepeda di pantai. Baik. Sekarang kelompok 2 ya. Silakan. Silakan. Kelompok 3 sudah dapat jawabannya. Silakan Bu. Ruang. Nomor 2 jadi ruang. Oh pernah. Baik, coba Bu yang lain belum kedengeran. Yang ketiga dulu siapa? Silakan Bu. Udara lomba betul nggak Pak? Betul. Jangan mengulang. Betul. Yang belum 2 dan 4 ya. Ruang. Oh pernah. Garasi. Ruang garasi. Silakan. Garasi. Kelompok. Ruang garasi. Baik, mantap. Kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang positif tentunya harus adanya kolaborasi, harus adanya kerjasama antara warga sekolah dan pemangku kepentingan. Yang berikutnya selanjutnya. Nah, budaya positif, untuk terwujudnya budaya positif kita memerlukan yang namanya disiplin positif. Dalam materi budaya positif ini nanti ada disiplin positif dan kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nanti ada kaitannya yang kemarin kita sudah kerjakan ya di Sulinja. Dan yang ketiga ada keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dari dunia berkualitas. 5, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama menurut Ki Hajar Dewantara dan pendapat yang kedua menurut Diana Gosen. Nah, kedua pendapat ini memiliki kesamaan. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Sebab jikalau kita tidak bisa melakukan self-disiplin, maka wajib ada penguasa lain, artinya dari luar, yang harus mendisiplinkan diri kita. Nah, menurut Diana Gosen itu dalam bukunya menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana caranya kita mengontrol diri kita sendiri, bagaimana caranya kita menguasai diri kita sendiri untuk dapat memilih, ya. Namun tindakan itu tentunya harus mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang memiliki disiplin diri, sama ya kedua pendapat ini. Namun di
Dia dosa mengatakan bahwa mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, yang mendasari tindakan mereka masing-masing. Jadi dari dua kesimpulan ini, ya kita dapat simpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif itu memiliki motivasi internal yang tinggi. Jadi kalau siswa yang sudah disiplin positif itu dia punya motivasi yang datangnya dari dalam dirinya tanpa ada motivasi eksternal. Nah, motivasi internal itu dapat menguasai dirinya untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemarin ada ya di Selinjar. Nah, motivasi itu, teori motivasi itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau suatu hukuman. Motivasi itu ada datang dari 3 hal ya. Jadi yang pertama itu dia untuk menghindari rasa tidak nyaman dan hukuman. Kalau yang kedua justru motivasi yang datangnya dari imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini, kira-kira menurut Bapak Ibu, mana yang sangat sesuai dengan budaya positif? Betul, yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang memang datangnya dari dirinya sendiri, tanpa ada perintah dari orang lain, tanpa ada tekanan. Jadi intinya motivasinya muncul di dalam dirinya. Ada perbedaan antara hukuman dan penghargaan. Di sini hukuman itu biasanya bersifat satu arah. Satu arah dari siapa? Dari pihak guru, dan siswa itu hanya menerima hukuman tanpa ada kesepakatan selanjutnya. Nah, pengarahan dari pihak guru itu seharusnya ada, baik sebelum maupun sesudahnya. Namun dalam hukuman ini justru tidak ada. Siswa hanya dapat hukuman aja. Siswa tidak tahu, tidak ada kesepakatannya. Nah, penghargaan ini menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi sebetulnya tindakan belajar yang kita berikan kepada siswa itu merupakan suatu bentuk penghargaan kepada dia. Gitu. Kalau kita memberikan sesuatu benda, ya, atau sesuatu hal yang sifatnya penghargaan itu kepada anak, itu justru kita sedang berpikir bahwa siswa kita itu tidak dapat melakukannya, ataupun kita sedang berpikir bahwa siswa kita itu akan memilih tidak melakukannya. Jadi maka dari itu penghargaan itu dikasih sama kita. Padahal justru menurut teori hukuman dan penghargaan ini, penghargaan itu sendiri merupakan sebuah hukuman. Waduh. Terakhir, restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk mencapai disiplin positif. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, setiap anak pasti tentunya pernah membuat kesalahan ya Pak ya? Betul. Nah, mungkin sebelum kita tahu teori restitusi ini, kita berpikir anak itu salah, gitu ya. Ternyata kita harus membuat pendekatan dengan cara restitusi. Kita harus mencari tahu dulu kenapa anak ini berbuat salah. Iya. Lalu nanti ada tahapan-tahapannya dalam pendekatan restitusi ini di paparan berikutnya. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu. Di sini ada 10 ya. Ada 10 contoh peristiwa. Bapak Ibu coba kira-kira dari 10 peristiwa ini masing-masing nanti akan menjawab 1. Kira-kira masuk ke hukuman atau konsekuensi, gitu ya. Silakan. Pak Denny nomor 1. Bu Lia 2. Bu Jeje 3. Bu Dewi 4. Bu Ratna 5 ya.
Bu Haji 6, Bu Diana 7, Bu Erna 8, Ibu Sofi 9. Oh cuma 8. Cuma 8. Ya. Silakan. Saya turun satu dulu ya. Silakan Pak. Baik. Jadi Pak. Saya akan mencoba menjawab dari pilihan jawabannya hukuman atau konsekuensi. Untuk soal nomor 1, mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Itu kalau menurut saya itu hukuman karena syarat. Sarah. Baik, terima kasih. Kanan buat Pak Denny. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukuman. Baik, terima kasih Kang Bu ya. Untuk membersihkan coretan yang dibuat di meja kelas itu termasuk konsekuensi. Konsekuensi baik. Oke, untuk nomor 4, siswa push up karena tidak memakai masker, menurut saya itu hukuman. Baik. Nomor 5, siswa mengelak tumpahan air yang tersenggol. Menurut saya itu konsekuensi ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kehilangan 10 menit istirahat karena terlambat 10 menit. Menurut saya itu konsekuensi. Baik, Kang Bu. Nomor 7, menurut dua lapangan terdapat dari teman itu Baik. Baik. Untuk nomor 8, berdiri di ruang kelas karena tidak paham pelajaran yang diberikan itu hukuman. Baik, Kang. Jawabannya. Jangan Bu. Baik, Bapak Ibu masih ingat tadi ya jawabannya ya? Ya. Ingat. Sekarang kita lihat jawabannya. Silakan. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. Ada kata lagi Bu? Pak, iya. Berarti dia melakukan sebuah kesalahan yang berulang. Terencana ya. Iya, jadi artinya ini Konsekuensi. Konsekuensi. Betul. betul ya Pak ya. Ya. Lalu berikutnya lari 3 kali mengitari lapangan basket karena terlambat hadir ke sekolah, ini merupakan hukuman. Betul. Ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja kelas, ini konsekuensi. Bapak tuh pernah ya, saya masih ingat banget. Pak Jaka, Bapak Ibu ini meja kalau ada anak-anak yang nyoret-nyoret, bersihkan lagi Bu. Nah, itu merupakan konsekuensi. Untuk siapa? Untuk peserta didik yang mencoret-coret meja. Lalu siswa push up karena tidak memakai masker. Nah, push up ini ada kekerasan apa nih? Fisik. Nah, berarti ini Bu, Hukuman. siswa mengelak tumpahan air yang tersenggol. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit istirahat karena terlambat 10 Ya. menit. Konsekuensi. Konsekuensi. Berjemur jam 12 siang Bu, Pak. Kasihan ya, anak-anak harus berjemur di jam 12 siang hanya karena mengobrol di dalam Kelas. kelas. Berarti ini Hukuman. berdiri di luar kelas karena tidak paham pelajaran yang sudah kita berikan. Ini bisa jadi siswa tidak paham karena iya, betul, betul. Baik, iya. Selanjutnya Pak. Ice breaking dulu, Bapak Ibu. Ini ada ice breaking. Ini mantap banget ya, mudah-mudahan tidak jadi ngantuk. Silakan. Berdiri. Berdiri, Oh, berdiri, iya. Pak. Semua ya. Silakan Pak. Wah. Ya, pasti udah pernah nih. Oh, iya. Iya, kita goyang Pak.
lutut itu berarti ada yang nyambung. Tapi kan udah tadi pas pakai menambahkan sedikit saja. Pada prinsipnya yang utama itu untuk keselamatan, keamanan, juga sebagai peraturan umum. Baik, tepuk tangan. Ini bukan lagu ya pada ini. Keamanan. Mulai deh konser lagi. Baik, mengapa harus pakai helm? Tadi dari
Kenapa dibuat hanya menjadi 3 sampai 7 keyakinan aja? Kenapa? Ada yang tahu? Maksimal mungkin ya, batas maksimal ya mungkin ya. Batas maksimal. Ada lagi? Atau lebih baik sedikit dikerjakan daripada banyak juga membuat anak pusing terlalu banyak. Oh, Oke, silakan Pak. Sedikit. Lebih baik sedikit tapi dilaksanakan secara terus-menerus daripada terlalu banyak, membuat anak juga pusing, membuat anak juga bingung baca peraturannya atau kesepakatannya. Mantap, terima kasih Pak. Mantap ya jawabannya betul. Jadi betul sekali, lebih baik tadi pendapatnya lebih baik dibuat sedikit tetapi siswa mengerjakan ya. Kalau pada ini tadi jawabannya maksimal 7. Jadi dibuat hanya 3 sampai 7 keyakinan itu supaya siswa itu sedikit tapi ingat. Nah, karena mereka yang buat, mereka juga nanti yang akan melaksanakan. Kalau mereka hanya sedikit, mereka ingat, tentu mereka akan mudah ya dalam mengerjakannya, dalam melaksanakannya pun. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Berikutnya ada menyetujui dan menandatangani. Jadi setelah disusun, siswa itu diberikan keyakinan kelas yang sudah disusun tadi, lalu dibuat satu daftar tanda tangan dari semua siswa. Untuk apa? Untuk supaya itu merasa siswa itu yang membuat. Kalau siswa yang merasa membuat, tentu mereka akan merasa memiliki dan menjalaninya pun dengan sepenuh hati. Dan yang terakhir langkahnya adalah diletakkan di dinding kelas. Nah, alhamdulillah kelas kita di cuma 4 semuanya sudah menempelkan dan memajang di kelas kita ya. Berikutnya Pak. Materi yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama yang paling dasar adalah kebutuhan bertahan hidup, survival, gitu ya. Baik pakaian, makanan, itu merupakan kebutuhan dasar. Kebutuhan yang kedua adalah freedom, kesenangan, kebebasan. Iya betul. Setelah kebebasan, fun, nah, kesenangan. yuk karaoke. Berikutnya ada ini cintai. Ih, masya Allah, ini dicintai. Iya, betul. Dan yang terakhir power atau penguasaan, gitu ya. Ya baik, berikutnya Pak. Dunia berkualitas itu merupakan tempat khusus dalam pikiran seseorang. Nah, tempat ini menyimpan gambaran dari representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi tentang orang-orang atau hal-hal terbaik apa saja yang dalam hidup kita yang membuat diri kita itu merasa kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi, kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi. Nah, gambaran dunia berkualitas ini unik dan spesifik untuk setiap orang. Namun sayangnya kita tidak bisa menguasainya. Jadi gambar dunia berkualitas, semua orang punya dunia berkualitas. Adanya di mana? Itu tempat khusus dalam pikiran kita. Hanya beberapa informasi-informasi yang menurut dia itu cocok tempat tinggalnya di sana. Nah, hal-hal yang menjadi syarat itu apabila terpenuhinya kebutuhan dasar dari 5 tadi, penguasaan, ya, kebebasan, lalu ingin dicintai, gitu ya, bukan? Kesenangan, kasih sayang, betul. Jadi ada di satu dunia berkualitas. Nah, kita sebagai guru tentunya ingin dong peserta didik kita memiliki, kita ada di dunia berkualitasnya mereka. Gimana caranya? Kita penuhi kebutuhan dasar mereka. Minimal 1 gitu. Misalnya dengan kasih sayang. Berarti kita mengajar betul ya tadi Pak Kepala Sekolah ya. Bukan hanya mentransfer ilmu, tapi juga memenuhi kebutuhan dasar mereka yaitu kasih sayang. Itu ya Pak. Nah, posisi yang materi yang kelima adalah restitusi dan 5 posisi kontrol. Nah, restitusi tadi sudah dijelaskan merupakan sebuah pendekatan untuk mencapai disiplin positif. Nah, mungkin kita tanpa sadar pernah melakukan 5 posisi kontrol ini, ya. Lalu apa aja 5 posisi kontrol ini? Ada yang pertama, menghukum.
Jadi kita lihat ya paparan berikutnya. Posisi kontrol yang pertama yaitu posisi penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Jadi bisa salah satu, bisa fisik, bisa verbal, atau bahkan bisa keduanya. Itu posisi penghukum. Betul. Nah, penghukum biasanya keluar kata-kata yang mengucapkan patuhi aturan saya, awas, kamu selalu saja salah, atau selalu yang terakhir deh. Nah, secara tidak sadar mungkin sebelumnya kita pernah melakukan posisi ini. Nah, oleh karena itu kita harus hindari hukuman fisik maupun hukuman ya. Satu ya, yang tadi itu 3 itu mewakili hukuman verbal ya. Tentunya itu akan menyakiti. Berikutnya pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu biasanya menggunakan kelingan dalam berbicara. Dan kata-kata yang diucapkannya tuh itu untuk siswanya itu malah lebih berat dampaknya dari si penghukum. Iya betul. Ya, ini kenapa? Karena si pembuat rasa bersalah ini menggunakan keheningan dalam bicaranya lalu terkesan memojokkan si anak tersebut. Berapa kali Bapak harus memberitahu kami ya? Dia tidak meminta, tidak memojokkan, tetapi dia menggunakan strategi itu. Betul sekali. Dan ini hati-hati Bapak Ibu. Posisi pembuat rasa bersalah lebih bahaya daripada si Mudah-mudahan setelah tahu teori ini kita hindari ya Bapak Ibu. Kita kan punya putra-putri juga di rumah ya. Iya juga tentunya akan menjadi sebuah refleksi diri nanti kita menjadi orang tua di rumah. Berikutnya posisi kontrol sebagai teman. Ini pasti juga pernah dilakukan oleh Bapak Ibu guru, tentunya sama, saya juga pernah. Posisi teman ini guru tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid menggunakan persuasi, rujukan, rayuan, ya. Kata-kata yang keluar, ayo bantulah di Bapak ya. Lalu, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan kamu sudah janji sama Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Ini posisi teman. Apa kelebihannya? Kelebihannya posisi teman itu kita akan mendapatkan hubungan yang harmonis sama siswa. Tapi kekurangannya mungkin salah satunya siswa menjadi tergantung sama kita. Dan siswa hanya bergantung sama guru tersebut yang merasa itu teman saya. Tapi ketika mendapatkan guru yang tidak posisi teman, ya itu kelemahannya. Dan satu lagi kelemahan posisi teman itu, ketika guru tersebut membuat kecewa si peserta didik tersebut, siswa akan menjadi seperti ini. Oh, Bapak seperti ini, bukannya Bapak teman saya. Dari situ dia akan kecewa. Itu jadi plus minus dari posisi teman. Posisi pemantau. Pemantau itu berarti memantau atau mengawasi, ya. Pada saat kita mengawasi, tentunya kita akan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang sedang kita awasi. Nah, posisi pemantau ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dia tuh prosedural, dia taat banget. Namun, dia itu sangat teliti mengandalkan catatan ataupun data-data. Nah, posisi ini biasanya menggunakan stiker, slip catatan ataupun daftar cek. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi bukan kita yang ngasih solusi.
solusi itu jika kita memiliki kontrol sebagai manajer. Nah, seorang manajer pasti punya dua kemampuan. Yang satu jadi pemantau pastinya, dan yang kedua dia juga dapat memposisikan menjadi seorang manajer. Nah, biasanya kalimat-kalimat yang terlontar ketika dia menjadi seorang manajer, apa yang kita yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Atau nilai apa yang kamu hari ini langgar? Atau misalnya, saya terlambat Bu, lalu bagaimana caranya agar kamu tidak terlambat lagi? Itu posisi manajer. Nah, bagaimana cara kita menerapkan restitusi ini dengan menggunakan segitiga restitusi? Cara yang pertama adalah ketika kita bertemu dengan siswa, misalnya katakanlah siswa tersebut melakukan kesalahan, kita jangan langsung bertemu di tempatnya, kenapa kamu salah, jangan. Kita terapkan segitiga restitusi ini. Pertama, ketika kita bertemu dengan siswa tersebut setelah melakukan pemanggilan, kita stabilkan dulu identitasnya. Ya, setelah menstabilkan identitas, lalu kita validasi tindakan yang salahnya apa. Kalau kata Islam apa sih? Tabayun. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa sih? Menstabilkan identitas ini maksudnya adalah mengubah identitas anak yang tadinya gagal menjadi sukses. Ketika dia dipanggil sama kita, tentunya dia merasa bersalah ya, takut, merasa besar. Tapi ketika ternyata berhadapan dengan dia yang menerapkan segitiga restitusi ini, dan kita menyambutnya baik-baik, apa kabar hari ini? Gitu. Assalamualaikum anak-anak. Alis katakanlah ya namanya. Lalu bagaimana kabarnya? Apa yang kamu lakukan? Ibu dengar kamu tadi melakukan pelanggaran ya? Gitu. Lalu tahap berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ketika dia sudah menceritakan peristiwa yang terjadi, kita jangan langsung menjudge, tapi ibu juga seperti kamu. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu validasi tindakan yang salah. Tapi tetap ya, kita harus konfirmasi salah apa yang dibuat dari anak. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan tadi, Bu. Kita kan sudah ada nih keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini, kita tanyakan sama peserta didik, nilai apa yang dia langgar? Atau nilai keyakinan apa yang hari ini kamu langgar? Itu merupakan menanyakan keyakinan. Jadi kita hubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia ingin. Iya betul. Baik, Bapak dan Ibu. Demikianlah paparan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat khususnya untuk saya sebagai seseorang yang masih terus belajar, untuk Bapak Ibu guru yang senantiasa berhadapan dengan problema dunia pendidikan di dalam kelas ya. Mudah-mudahan memiliki bermanfaat untuk saya khususnya untuk Bapak Ibu guru dan umumnya untuk sekolah kita SDN Ciromas. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya mau memberikan kesempatan apabila ada yang mau bertanya nanti bisa dijawab sama Pak Kecil. Aku dia mau. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma telah memberikan pemahaman baru sebagai bahan kita mengevaluasi dan review terhadap apa yang selama ini kita kerjakan dan laksanakan. Mungkin bisa jadi ini bahan sentilan juga buat kita untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Secara tidak langsung pula menerapkan semua budaya positif itu tetap kontrolnya ada di diri kita sendiri. Yang memiliki peran yang sangat besar adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mau membudayakan budaya yang positif ketika kita mau masuk ke kelas ini, panas nih, kipasnya mati. Nah, maksudnya gimana kita mau membudayakan positif, tapi kalau di diri kita juga udah penuh dengan hal-hal yang negatif. Nah, yang mau saya tanyakan tadi juga sejalan dengan
teori dari Hajar Dewantara yang ternyata kita tuh butuh in dan out-nya, entah itu motivasi dari diri dan dari luar. Yang mau saya tanya itu bagaimana di diri kita dulu menciptakan hal yang positif. Menurut Ibu, saran dan masukan Ibu gimana sih Bu caranya Bu? Untuk kita menjadi bahan awal itu untuk kita dulu yang positif, baru kita bisa membudayakan budaya positif. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Ilham, pertanyaan yang Masya Allah berkualitas sekali. Menurut pendapat saya, untuk memunculkan motivasi diri, prinsip saya dalam mengajar ya Pak ya, bagaimana caranya? Kalau saya itu ingat salah satu patah nasihat dari ayah saya. Kalau ngajar itu awalnya dengan kehidupan. Jadi setiap kali berangkat dari sekolah, sebelum kali kamu keluar dari rumah, lihat dulu kata ibu. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Pertama. Kedua, ketika kita beribadah, tentunya kita akan semuanya itu didasari lillahi ta'ala, karena Allah lillahi ta'ala. Tentunya kita sudah dasari karena Allah lillahi ta'ala, itu akan mengalir dengan tulus, ikhlas gitu. Jadi itu selalu sampai hari ini saya lakukan. Jadi sebelum berangkat dari rumah ke sekolah itu selalu saya niatkan bismillahirrahmanirrahim, saya ngajar dengan Allah lillahi ta'ala. Dan saya juga ingat pepatah lain dari Bui Hamka ya kalau tidak salah, mengajar itu jangan berharap supaya seorang anak itu menjadi pintar, tetapi mengajar itu lakukan saja, ikhtiarkan saja, biar kepintaran itu Allah yang kasih. Gitu. Nah itu dua pegangan yang selalu saya lakukan, dan saya percaya bahwa hidup itu tabur tuai. Ketika saya menabur sesuatu yang baik, walaupun nanti saya tidak menuai itu, minimal anak-anak saya ketika menjadi peserta didik itu mendapatkan hal kasih sayang yang saya berikan sama anak-anak saya. Jadi biar mereka nanti yang merasakan, gak apa-apa biarin kalau tidak kembali sama saya, tapi saya yakin bahwa anak-anak saya itu kan seorang pelajar, seorang peserta didik, biar kembali sama mereka. Nah hal-hal itu, patah-patah itu saya aplikasikan dalam hidup. Lalu ternyata Masya Allah, hidup ini menjadi lebih ringan. Jadi kita tidak ada ambisi, tetapi kita ambisinya lebih ke yang positif gitu. Kita ngajarnya itu lillahi ta'ala, lalu kita mencoba selalu memberikan yang terbaik, karena saya percaya juga suatu saat ini akan menjadi amal jariah saya ketika saya wafat di kuburan saya. Insya Allah pahalanya akan mengalir terus ketika ilmu yang saya berikan ternyata bermanfaat untuk siswa. Itu mungkin kalau saya sementara ini yang saya lakukan itu dasarnya itu Pak. Demikian Pak. Mungkin ada yang menambahkan Bapak Ibu? Baik, terima kasih ya. Saya akhiri, terima kasih banyak Bapak Jaka. Boleh boleh. Lanjutkan pertanyaan. Ini yang tadi yang masalah motivasi internal dan motivasi yang eksternal. Kalau yang motivasi internal itu kan tidak serta anak itu ada dari mereka sendiri ya, pastinya juga itu perlu proses. Tapi tidak ada titip dari BMA, bagaimana sih kita bisa menunjukkan bisa motivasinya itu dari mereka sendiri. Nah, kalau misalnya motivasi eksternal pastinya juga ada sedikit ancaman kan, mungkin bukannya dari luar ya, seperti itu. Jadi saya lebih aktif agar bisa akhirnya anak bisa tumbuh motivasi internal. Baik, terima kasih banyak. Pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan juga. Ngomong satu. Ini nama. Oh, makanya dijawab dulu boleh. Baiklah. Jadi untuk menambahkan motivasi, untuk memunculkan dulu kita ini. Baik. Jadi untuk menumbuh
menumbuhkan motivasi internal itu mungkin salah satunya adalah kita selalu menanamkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini secara bersama. Jadi kalau siswa diajak untuk meyakini nilai-nilai tersebut seperti tadi ya, helm gitu, kalau dia sudah meyakini nilai-nilai kebajikan tersebut, dia paham nilai-nilai kebajikan tersebut ternyata ada tujuan mulia, ya nantinya misalkan tadi helm tadi untuk nilai mulianya itu mencapai untuk keselamatan kan, keamanan tadi untuk keselamatan. Nah, jika siswa tersebut sudah meyakini nilai-nilai kebajikan tadi, tentunya akan tertanam secara tidak sadar di dalam pikiran peserta didik tersebut. Dan langkah berikutnya adalah kita mesti sering-sering memberikan pengarahan ataupun bimbingan, dibantu juga mungkin dengan guru PAI gitu Bu, lalu juga guru-guru mapel lainnya itu dapat memperkuat nilai-nilai kebajikan yang ada pada anak. Nanti kalau sudah anak mengetahui oh ternyata nilai kebajikan ini mempunyai tujuan mulia gitu ya. Nah, secara tidak sadar dia akan menerima nilai tersebut dan akan melaksanakan tanpa harus diperintah ataupun paksaan dari pihak luar gitu. Nah ini ya kalau misalnya kita anak-anak kan sekarang masih kayak ucapan salam, assalamualaikum, mungkin sudah ada beberapa anak yang tidak mengerti apa artinya gitu kan, mungkin bisa baru di PAI. Nah kalau memang ya kadang-kadang kita yang mengucapkan salam berbut gitu ya, karena kan yang mengucapkan salam lebih berpahala mungkin gitu. Jadi harusnya anak mengerti apa artinya salam, keselamatan kusmu dan keselamatan jawabannya ya keselamatan untukmu juga gitu kan. Jadi keyakinan mereka keselamatan buat dirinya, keselamatan buat semuanya gitu ya. Dari situ mungkin kebiasaan mereka meyakini bahwa dari salam itu mereka ada doa yang mereka yakini gitu ya. Ya betul. Jadi yang dapat saya simpulkan dari Ibu intinya adalah kita perlu tahu apa isi atau kandungan dari nilai-nilai kebajikan yang ingin kita terapkan kepada anak tersebut. Betul. Kemarin saya pakai motor di situ, ya. Lalu tidak sengaja saya melihat catatan tulisan, dan itu ada di mading pojok berkaitan dengan salam tadi. Nah itu mungkin salah satu upaya sekolah untuk mengedukasi siswa kita untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan agar tertanam pada peserta didik sekolah. Demikian Bapak Ibu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kelompok satu Ibu mau nanya. Terima kasih Ibu Emma atas kesempatannya saya untuk bertanya. Karena saya tadi itu masih bingung dengan tadi dari materi kan ada hukuman dan reward ya, penghargaan. Nah, saya mau bertanya bagaimana cara saya mendisiplinkan siswa kalau tanpa hukuman atau reward. Itu aja sih Bu Emma. Jadi yang saya sering lakukan kan di kelas itu setidaknya ada hukuman ringan ya, bentuk teguran dan sebagainya, dan reward cara yang saya pakai. Tapi apakah ada solusi yang lain? Terima kasih Bu Emma. Ini luar biasa. Baik, hukuman itu merupakan sebuah apa tadi? Apa tadi? Bedanya apa dengan penghargaan? Tadi ada dua ya, ada motivasi lalu memang ada hukuman dengan dulu. Nah, ini sebuah tanda tanya, sebuah tanda tanya. Nah, hukuman itu merupakan satu arah yang dibuat oleh si guru tanpa ada kesepakatan siswa. Nah, apabila ada kesepakatan dengan siswa, itu namanya bukan hukuman, namanya konsekuensi. Lalu, bagaimana caranya menerapkan dalam kegiatan
dia lakukan itu telah dilanggar. Lalu bagaimana caranya jika kita hukuman tadi bisa dijawab dengan restitusi ya misalnya. Lalu gimana caranya apabila kita tidak boleh memberikan penghargaan? Penghargaan di sini artinya bersifat suatu benda atau apa. Nah, yang kita terapkan mungkin penghargaan itu berupa pengakuan. Pasti deh ya. Contoh misalnya juga luar biasa itu penguatan ataupun pengakuan kita memberikan suatu reward kepada dia, tapi yang bukan merupakan suatu benda ataupun barang itu, atau misalnya dibuat sebuah apa ya sertifikat gak usah itu kita ganti ya penghargaannya sendiri, karena menurut Pan ya Pak ya, kalau menurut Pan itu justru penghargaan itu adalah hukuman yang sesungguhnya, dan kita jangan dibiasakan di soft tadi dikit kasih penghargaan, ayo siapa yang mau kalau kita nanti kasih ini, itu jangan. Karena sebenarnya proses belajar kita itu sebenarnya sudah dari bentuk penghargaan untuk diri. Gitu. Jadi intinya yang kita berikan itu sehari-hari sudah Pak, sudah tepat, ya sudah termasuk. Tapi tujuannya itu penghargaan yang kita buat itu bukan berupa benda ya, tapi berupa pengakuan ataupun penguatan. Ya, Pak ya. Terima kasih Bu Emma. Jadi memahami sekarang ada gambaran dari masih bingung saya. Terima kasih. Baik, ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Sudah cukup ya? Baik. Baik Bapak Ibu, saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Emma. Jadi kita selaku guru itu jangan memberikan hukuman ya kepada anak. Ya. Jadi hukuman itu diusahakan itu hasil kesepakatan kelas antara kita dengan anak. Jadi mereka mau diapakan karena sudah ada kesepakatan di awalnya. Ya. Kalaupun ada hukuman tadi, hukuman yang sifatnya mendidik itu tidak jadi masalah. Saya berharap nanti ke depannya bukan Bu Emma saja yang tampil. Ya, saya berharap sebentar lagi ada 4-5 orang guru penggerak dari SD Coman. Jadi dengan banyaknya yang tampil tadi, seperti jadi jangan jauh-jauh yang mudah dicerna aja tadi. Misalkan seperti ice breaking. Ya. Kalau Bu Emma 1, Bu Emma tadi 1, ada yang lainnya 3 atau 4 sudah sama ke 5. Itu nanti ke anak juga tolong disampaikan apa yang didapat hari ini, ice breaking-nya, dan ibu bapak bisa membuka Google sekarang banyak ice breaking. Ya, ini salah satu contoh dari Bu Emma. Ya, dari Bu Emma gimana caranya anak supaya senang dalam belajar. Jadi itu aja yang dapat saya tambahkan. Ya, kemudian kita jangan sungkan, ya, jangan ragu, jangan bimbang. Kalau sesuatu itu baik, terapkan aja di kelas. Jadi yang sifatnya untuk menjadikan dia karakternya baik, kemudian kognitifnya baik, itu jangan ragu, diterapkan aja. Seperti tadi kebiasaan memungut sampah, ya, kemudian tadi seperti Pak Dedi, ya, atau yang lainnya. Ya, terima kasih, Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sebelum ditutup kita ice breaking lagi satu lagi. Kita bikin lingkaran. Bikin lingkaran. Ya, berarti lingkaran kecil aja di sini. Mau lingkaran kecil ini? Ya, bangkunya didalamkan saja. Kamu bikin lingkaran, satu lingkaran, jadi di dalamnya tidak ada lingkaran kecil, jadi cuma satu lingkaran saja. Silakan berikan. Sendiri. Berapa Bu? Di sini. Satu aja.
Tangan kirinya tangkap. Kalau ada yang tertangkap ataupun ditangkap berarti kita tidak fokus. Oh, ini konsentrasi otak kiri dan kanan. Masya Allah. Apabila mendengar kata harimau, Belum dong. ada nih, nggak usah ada modus ya. Fokus apa dulu saya tipis. Ya. Pada suatu hari, harimau dan temannya bertemu dengan harimau. Mereka mencari sesuatu ke hutan. Di hutan, mereka menemukan harimau dan harimin bertemu dengan harimau. Yang dapat siapa? Tuh, karena yang dapat. Mereka berburu dengan teman-teman hariman dan harimin mencari harimau. Ternyata selain harimau, Benar. ada harimau. Kita nempel ya. Dan mereka berburu bersama-sama. Akhirnya setelah berburu